pada masyarakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pandemi global COVID-19 ini. Bahwa kita harus perhatikan bahwa orang-orang yang beresiko tinggi, kemudian juga apabila dia beresiko tinggi untuk terkena infeksi COVID-19, dan apabila dia terinfeksi maka juga beresiko tinggi untuk mendapat komplikasi adalah pertama disebutkan di beberapa di hasil riset di luar negeri adalah laki-laki, kemudian senior berarti sudah lanjut usia di atas 60 tahun, dan merokok. Jadi ini tiga kelompok yang beresiko tinggi. Pertama terinfeksi, dan kemudian yang kedua adalah apabila terinfeksi maka akan mendapatkan komplikasi berat dari infeksi COVID-19 ini. Walaupun informasi yang ada dari juru bicara presiden untuk masalah COVID ini, ternyata angka tertinggi itu adalah pada kelompok usia produktif, jadi umur 30 sampai umur 59. Ya, kita memaklumi bahwa pada kelompok-kelompok ini mereka memang cukup aktif, ya, berada di jalan, ya, berinteraksi dengan banyak orang, ya, dan tentu mereka beresiko untuk terjadinya infeksi. Dan tetapi juga ternyata ada 15% itu dengan kelompok umur 60 sampai dengan 79. Artinya apa? Nah, ini dia yang kita mesti perhatikan, bahwa ternyata ya orang-orang usia lanjut di atas 60 tahun itu ternyata juga ya masih terkena. Memang bisa saja dia terkena dari anaknya atau memang berada di luar rumah. Jadi sekali lagi himbauan untuk para usia lanjut, ya saya berharap Anda sebaiknya semua orang sebenarnya untuk tetap di rumah, ya. Kemudian apabila memang berada di luar, physical distancing. Kalau untuk orang tua saya rasa tidak ada alasan untuk kenapa mesti ada di luar rumah, ya. Jadi tetap bisa tetap di rumah. Dan buat anak-anak mereka yang tetap mempunyai mobilisasi tinggi, saya sarankan tetap melakukan physical distancing dengan para orang tua itu walaupun berada di rumah. Kemudian untuk orang tua ini tetap juga dijaga makannya, ya, kadang-kadang kan mereka mempunyai permasalahan dengan gigi, rasa kecap dan yang lain-lain sehingga makannya sulit. Oleh karena itu maka dimotivasi untuk mereka makan dengan cukup, ya, dengan gizi yang cukup. Kemudian juga tentu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan, kalau perlu juga ditambah suplementasi vitamin. Dan kepada para orang tua ini kalau memang memungkinkan, ya silakan melakukan gerakan-gerakan fisik di dalam rumah, ya. Misalnya sepeda statis, tentu dengan impact yang rendah gitu, ya. Kemudian juga bisa melakukan aktivitas fisik lain, jalan di tempat misalnya. Jadi tetap mesti bergerak. Ya, saya rasa untuk orang-orang tua dengan tetap menjaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya tentu saya berharap para orang tua ini tidak merokok, ya, dan juga tidak minum alkohol, karena kondisi ini akan memperburuk kondisi tubuh. Karena sekali lagi penyakit ini bisa kita cegah